Cara minum pil KB Planotab setelah lepas dari KB suntik 3 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya minum pil KB Planotab setelah lepas dari KB suntik 3 bulan. Sebelumnya, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, di subscribe terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa nanti videonya ditonton dulu sampai selesai. Jika belum paham, baru boleh ditanyakan di kolom komentar. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pil KB Planotab. Jadi pil KB Planotab itu termasuk ke dalam pil KB jenis kombinasi. Ibu menyusui tidak boleh menggunakan pil KB jenis ini karena dapat mengganggu kualitas dan produksi dari ASI. Kemudian pil KB ini terdiri dari 28 pil. Untuk pil putih yang ukurannya besar itu pil placebo atau pil yang tidak mengandung hormon. Sedangkan pil putih yang ukurannya kecil-kecil itu pil aktif atau pil yang mengandung hormon dengan jumlah 21 hari. Jadi untuk pil KB ini semua pil berwarna putih ya teman-teman. Jadi jangan sampai salah. Untuk teman-teman yang memutuskan menggunakan pil KB Planotab setelah lepas dari KB suntik 3 bulan. Nah, pil ini bisa diminum dari jadwal suntik berikutnya datang. Misalkan hari ini jadwal suntik, jadi teman-teman sudah bisa minum pil KB-nya. Pil KB ini bisa diminum pada saat sedang menstruasi dan juga bisa diminum pada saat tidak mendapatkan menstruasi. Jadi tergantung dengan kondisi teman-teman saat minum pil KB-nya. Misalkan kondisinya saat ini pada saat berhenti menggunakan KB suntik 3 bulan sedang mendapatkan menstruasi. Jadi teman-teman bisa minum pil KB-nya dari urutan yang paling atas, minum pil KB yang ukurannya besar. Kemudian habiskan dulu pil KB yang ukurannya lebih besar dan selesaikan dulu menstruasinya. Nanti ketika sudah selesai menstruasi, teman-teman lanjutkan minum ke pil yang ukurannya lebih kecil. Pada saat minum pil KB yang ukurannya lebih kecil ini, 1 pil saja sudah bisa mencegah terjadinya kehamilan. Jadi teman-teman tidak perlu menunggu 7 hari jika mau berhubungan. Selanjutnya, habiskan semua pil KB yang ukurannya kecil dan ikuti saja arah tanda panah dan sesuaikan dengan hari-harinya. Sebenarnya tidak menyesuaikan dengan hari ataupun tanda panah itu tidak masalah teman-teman. Yang penting setiap hari minum 1 pil di jam yang sama, disarankan diminum di malam hari. Kalau sudah habis semua pil KB yang ukuran kecil, teman-teman bisa beli pil baru dan minum pil KB dari ukuran yang lebih besar. Pada saat minum pil KB yang ukurannya lebih besar ini akan terjadi menstruasi. Tetapi kalau teman-teman tidak menginginkan terjadinya menstruasi, pil KB yang ukurannya lebih besar ini tidak usah diminum. Jadi teman-teman bisa langsung minum ke pil yang ukurannya kecil-kecil. Terus bagaimana jika sudah minum pil KB yang ukurannya besar tetapi tidak mendapatkan menstruasi juga? Jadi kalau tidak menstruasi juga padahal pil KB yang ukurannya lebih besar ini sudah habis semuanya, teman-teman bisa lanjutkan saja minum pil KB yang ukurannya kecil. Nggak usah menunggu menstruasinya ini datang lagi. Kemudian bagaimana jika sudah minum pil KB yang ukurannya besar atau pil placebo, sisa 2 pil atau 1 pil baru mendapatkan menstruasi? Jadi teman-teman habiskan saja sisanya. Kemudian karena pil placebo-nya ini sudah habis, jadi teman-teman gak usah minum pil KB-nya, melainkan tunggu sampai menstruasinya ini selesai dahulu. Nanti kalau headnya ini sudah selesai, teman-teman bisa lanjutkan minum pil KB yang ukurannya kecil-kecil. Perlu diketahui ya teman-teman, jika sebelumnya menggunakan KB suntik 3 bulan dan tidak pernah mendapatkan menstruasi sama sekali, jadi kembalinya siklus menstruasi yang normal dan teratur itu membutuhkan waktu antara 6-12 bulan.
Walaupun teman-teman sudah minum pil KB bermaksud memancing menstruasi agar segera mendapatkannya, tetapi pada saat sudah habis satu blister tidak mendapatkan menstruasi juga, itu teman-teman bisa lanjutkan ke blister berikutnya sampai beberapa blister supaya mendapatkan menstruasi kembali secara rutin dan teratur. Jadi pada saat teman-teman sudah menghabiskan satu blister tetapi tidak mendapatkan menstruasi juga, teman-teman bisa lanjutkan ke blister-blister berikutnya. Kemudian pada saat minum pil KB placebo, teman-teman jangan takut jika mau berhubungan. Jika sebelumnya teman-teman sudah menggunakan pil KB ini secara rutin dan benar dan teratur, itu artinya teman-teman sudah minum pil KB sebanyak 21 pil aktif. Pada saat masa jeda ini bukan termasuk masa subur sehingga tidak akan mengakibatkan terjadinya kehamilan. Ini hanya waktu untuk menunggu terjadinya menstruasi saja. Kemudian bagaimana cara minum pil KB ini jika kondisinya baru selesai mendapatkan menstruasi atau sebelumnya tidak pernah mendapatkan menstruasi sama sekali? Jadi jika sebelumnya tidak pernah mendapatkan menstruasi sama sekali, teman-teman harus pastikan terlebih dahulu tidak terjadi kehamilan dengan melakukan tes PET. Kemudian teman-teman bisa langsung minum pil KB-nya, tidak usah menunggu menstruasi datang. Nah, cara minumnya teman-teman bisa mulai minum dari pil KB yang ukurannya kecil-kecil. Tetapi teman-teman harus menunggu selama 7 hari jika mau berhubungan. Misalkan suaminya ini maksa berhubungan sedangkan belum mendapatkan 7 hari, teman-teman harus gunakan alat kontrasepsi tambahan berupa kondom. Selanjutnya, pil KB yang ukurannya kecil-kecil ini dihabiskan semuanya. Kemudian kalau sudah habis semua, teman-teman minum pil KB yang ukurannya besar. Ketika minum pil KB yang ukurannya besar ini akan terjadi menstruasi. Terus bagaimana jika lupa minum pil KB? Jadi jika lupanya ini satu pil kurang dari 24 jam, maka ketika ingat teman-teman harus segera minum satu pil yang lupa tadi. Kemudian keesokan harinya mengikuti jadwal seperti biasanya. Kemudian kalau misalkan lupanya ini 2 pil, jadi ketika ingat teman-teman harus segera minum 2 pil yang lupa tadi. Kemudian keesokan harinya mengikuti jadwal seperti biasanya. Jangan sampai lupa 3 pil atau lebih karena nanti pil KB-nya sudah tidak efektif kembali. Kalau sudah terlanjur lupa 3 pil atau lebih, teman-teman gak usah minum pil KB-nya, melainkan tunggu sampai mendapatkan menstruasi sendiri. Ketika sudah mendapatkan menstruasi, teman-teman bisa lanjutkan minum pil KB-nya atau bisa ganti dengan menggunakan alat kontrasepsi lainnya. Jadi itu tadi ya teman-teman cara minum pil KB Planotap setelah lepas dari KB suntik 3 bulan. Jika belum paham boleh ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.